Nah, serem banget nih guys. Ternyata titik itu tepat di blok 3 pemakaman Kunceng. Pas banget letaknya di makam nisan yang rusak dan gak terawat guys. Wow. Hai, ketemu lagi di YouTube channel aku Iga Jurni. Dan pada kesempatan kali ini kamu lagi ada di edisi Rahasia Malam. Edisi dimana membuat jantungmu akan berdetak sangat kencang. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang prank. Tapi prank ini nggak biasa guys. Prank dimana membuat semua adrenalinmu akan terpacu begitu kencang. Prank ini adalah prank yang dilakukan oleh makhluk astral, sehingga kamu akan mendengar kisah-kisah yang nggak biasa dari sebuah prank kepada rekan ojol. Oke, selain itu aku juga punya cerita prank ojol yang dilakukan oleh hantu-hantu lainnya di beberapa daerah di Indonesia yang sangat sayang jika kalian lewatkan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di YouTube channel aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Dukung channel ini hingga 100.000 subscriber guys. Ayo bangun channel ini, dan ayo kita intro terlebih dahulu. Aku nggak tahu apa salah dari mereka setelah ramai diberitakan menjadi sasaran prank dari para YouTuber. Kini, dunia maya kembali dihebohkan dengan prank yang dilakukan oleh makhluk astral kepada Bapak Ojo. Yaps, hantu guys. Hal ini nggak main-main karena melibatkan YouTube channel yang sangat besar, yakni Jurnal Risa. Jadi ceritanya itu seperti ini. Ada seorang yang berkomentar di akun YouTube Jurnal Risa yang mengaku telah membawa penumpang yang sangat misterius. Nama yang berkomentar yakni Pak Herman, dan dia menyebutkan bahwa kalau dia bekerja sehari-harinya sebagai seorang driver ojol. Dan dalam tulisan di akun YouTube Jurnal Risa, ia menanyakan apakah ada tim dari Jurnal Risa yang bernama Cindy, sebab ia pernah membawa penumpang bernama Cindy dari depan Istana Plaza Bandung ke Subang. Nah, buat kalian yang belum tahu, jarak tempuh dari Plaza Bandung menuju ke Kecamatan Subang, Jawa Barat, sekitar 55 km. Dan kalau ditempuh, itu memakan waktu sekitar 1 jam. Kalau dicek by Google Map ya guys. Nah, beliau menceritakan dalam perjalanannya, penumpang tersebut mengaku sebagai bagian dari tim Jurnal Risa, dan dia baru saja pulang dari membuat konten. Awalnya tidak ada hal yang aneh sepanjang perjalanan Pak Herman bersama sosok Cindy ini. Bahkan ia sempat ditawari untuk bertukar kemudi oleh sosok Cindy, yang semulanya Pak Ojo lah yang membonceng sosok Cindy ini. Nah, kejadian ini terjadi setelah ia sempat singgah di pom bensin Lembang. Pak Herman mengaku kalau dia terus-menerus dipaksa oleh sosok Cindy untuk bertukar kemudi. Dan saat bertukar kemudi tersebut, saat itu orang-orang di sekitar pom bensin justru merasa keheranan melihat Pak Herman. Namun Pak Herman tidak menghiraukan gestur orang-orang yang keheranan tersebut, dan ia merasakan tidak ada keanehan apapun. Mungkin maksud Pak Herman adalah everything is gonna be alright. Dan mungkin saat itu yang terjadi adalah orang lain tidak ada satupun yang melihat siapa yang diajak oleh Pak Herman bertukar kemudi. Dan mungkin juga saat itu tidak ada orang lain selain Pak Herman yang melihat sosok Cindy ini. Kalau dipikir-pikir sebenarnya serem banget ya guys. Nah, sepanjang perjalanan menuju lokasi antar, Pak Herman yang masih dibonceng oleh sosok Cindy ini terus-menerus diajak bercerita tentang hal-hal mistis dan horor lainnya. Dan Cindy juga menawarkan Pak Herman bergabung menjadi tim dari Jurnal Risa, yakni dengan imbalan 200.000 dalam satu kali take konten. Ada hal yang menurut Pak Herman agak janggal di sini guys. Saat perjalanan ke Subang, Pak Herman melihat jalan yang sangat melempem lurus ke depan. Namun sosok Cindy ini malah tiba-tiba menikung tajam ke arah kanan. Yang notabene sebelumnya Pak Herman sendiri tidak menyadari bahwa di sana ada tikungan. Sontak Pak Herman sangat kaget saat itu dan bertanya kenapa bisa tiba-tiba ada tikungan yang tajam dan kenapa bisa sosok Cindy ini menikung begitu tajam di sana.
Sosok Cindy ini menjawab dengan senyum. Untungnya yang membawa motor adalah saya, bukan Pak Herman. Coba kalau Pak Herman yang membawa motor, pasti sudah jatuh. Begitu kata dia. Singkat kata, sampailah mereka di depan gang rumah Cindy. Nah, driver ojol tersebut diminta oleh sosok Cindy ini untuk menunggunya sebentar. Karena sosok Cindy ini mengaku dia harus melihat ke dalam terlebih dahulu. Apakah bapaknya sudah tidur atau belum? Karena dia mengaku kalau dia ini takut ketahuan pulang malam. Dia menuturkan bahwa dia akan dimarahi kalau dia pulang larut malam dengan menggunakan sepeda motor. Oh ya, Pak Herman ini mau menunggu karena sosok Cindy ini mengorder jasanya secara PP, guys. Namun setelah menunggu 1 jam lamanya, sosok Cindy ini tidak kunjung kembali. Dan karena dia nggak kembali, sang driver pun menjadi sangat curiga. Apakah penumpang tadi bermaksud untuk mangkir bayar? Karena nggak mau lama-lama menunggu lagi, sang driver pun memutuskan untuk memberanikan diri nyamperin ke rumah yang bersangkutan yang berada di ujung gang, di mana tempat sosok Cindy ini masuk dan menghilang. Namun betapa syoknya Pak Herman ojol ini, karena rumah yang dimaksud tidak ada penghuninya lagi, guys, alias rumahnya sudah lama kosong. Dan ia mencoba untuk bertanya pada warga sekitar yang kala itu masih tetap terjaga. Dan betapa merindingnya Pak Herman. Dia mendengar kalau tidak ada siapapun yang tinggal di rumah ujung gang tersebut. Bahkan penghuninya sudah lama meninggalkan lokasi tersebut, guys. Nah, siapa yang kemudian diantar oleh Pak Herman? Nah, karena sudah larut malam, sang driver pun meninggalkan lokasi sembari meminta bantuan kepada beberapa rekan ojol lainnya yang sering lalu lalang di sekitar daerah tersebut. Pak Herman meminta bantuan untuk mengecek siapa sebenarnya sosok yang dia bonceng. Singkat kata, 2 hari setelahnya, sang driver tersebut syok mendapati berita dari rekan sejawatnya, yang dimana rekan sejawatnya memberitakan kepada Kang Herman bahwa Kang Herman harus tabah, guys. Sontak Kang Herman pun merasa bertanya-tanya, dan Kang Herman pun kembali melontarkan sebuah pertanyaan. Kenapa harus tabah? Apa maksud dari perkataan itu? Kang Herman harus tabah karena orang yang Kang Herman maksud yang tinggal di sana sebenarnya adalah sosok yang telah meninggal 4 tahun lalu. Nah, sampai di sini aku pengen nanya serius ke kalian, guys. Apakah menurut kalian sosok hantu bisa mengorder layanan Gojek online? Dan kira-kira bagaimana pendapat kalian dengan berita ini, guys? Aku pengen tahu komentar kalian dan tulis di kolom komentar ya, guys. Oh ya, untuk perkembangan kasus dari Kang Herman itu kalian bisa pantengin di YouTube channel Jurnal Risa. Dan aku juga akan menaruh link deskripsi untuk video tersebut. Jadi kalian bisa mendengarkan secara lebih lengkap sebenarnya apa dan bagaimana pengalaman dari Kang Herman. Dan karena ini adalah merupakan potret dari beberapa ojol yang diprank, jadi aku hanya akan membahas tentang sedikit saja dari kisah tersebut. Oke, lanjut kepada kisah prank yang kedua yang dilakukan oleh makhluk astral kepada rekan-rekan ojol. Untuk kejadian yang kedua ini terjadi di Jogja, guys. Dan bagaimana sebenarnya kejadian dan kronologinya ini dimulai dari kisah yang dialami oleh Pak Yoga, 40 tahun. Seorang driver online atau ojek motor yang mendapatkan customer bernama Aisyah. Ia mengisahkan bahwa penumpang perempuan tersebut mengorder naik dari sebuah mall di kawasan Malioboro dengan titik tujuan di wilayah Mejing Lor, Kecamatan Goden, Sleman. Driver ini mendapatkan orderan melalui aplikasi sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dengan nama di layar adalah Aisyah. Aisyah bertingkah seperti penumpang pada biasanya. Bahkan beberapa kali ia terlibat percakapan meski memang seperlunya saja. Di titik tujuan di mana sang Aisyah turun, sang driver tak merasakan keanehan apapun. Ia bahkan menerima selembar uang yang dia ingat adalah uang yang berwarna biru. Lalu kemudian Aisyah tersebut berlalu tanpa meminta kembalian. Nah, setelah inilah baru keanehan tiba-tiba muncul. Lantaran Yoga merasa hanya berputar-putar dari lokasi tempat ia menurunkan penumpang tadi. Dan menurut sang driver Yoga, dia merasa sudah sangat jauh pergi meninggalkan titik lokasi penurunan sang Aisyah. Tapi kok rasanya hanya muter-muter di daerah sana. Dan sebenarnya sang driver Yoga ini bukanlah orang baru di daerah tersebut. Jadi harusnya tahu, guys, di mana dia harus
menuju pulang. Nah, anehnya lagi, Yoga bahkan menyadari lokasi tempat di mana Aisyah turun yang kemudian berubah menjadi gorong-gorong, yang di sampingnya ada pohon yang sangat besar. Nah, kisah mistis dari Aisyah ini sebenarnya nggak berhenti di sini, geng. Ada juga driver ojol lainnya yang juga di kawasan Yogyakarta diprank oleh hantu yang bernama Aisyah juga, yakni Rudi Antono, 45 tahun, di mana seorang driver yang berfokus pada GoFood. Jadi Pak Rudi Antono, yang dimana driver ini mendapatkan orderan dengan nama Aisyah juga, guys, yang memesan makanan dari kawasan Kunceng, Yogyakarta. Aku mohon maaf kalau itu salah ya. Kawasan Kunceng yang terkenal sebagai area pemakaman yang terbesar di kota Yogyakarta. Nah, kejadiannya itu seperti ini, guys. Ia mendapatkan pesanan untuk mengantar makanan. Dan dari sini tanpa pikir panjang, Pak Ojol langsung tancap gas. Nah, setelah pesanan sudah didapat, guys, dan pas mau mengantar ke titik lokasi, kemudian keanehan ini muncul. Dan titik lokasi awalnya yang di sebelah makam akhirnya pindah bergeser, malah menuju ke arah tengah makam, guys. Jadi Google Map-nya ini bergeser secara otomatis. Nah, kalau kalian jadi Pak Ojolnya, gimana tuh, guys? Apa nggak merinding tuh bulu kuduk kalian? Dan apakah kalian masih tetap melanjutkannya? Nah, Pak Ojol ini sebenarnya adalah Pak Ojol yang amanah nih, guys, menurutku. Dalam bekerja, ia memilih meneruskan perjalanannya. Dan di situ sebenarnya ia mulai ragu mau melanjutkan, masuk, atau pulang saja. Tapi karena pesanannya sudah dibeli dan takutnya kan rugi nih, guys, mendapatkan pesanan tapi tidak dikirim. Dan takutnya lagi bahwa customernya ini benar-benar manusia dan dia akan komplain nih, guys. Dan daripada dia nggak bisa narik, akhirnya Pak Ojol ini memberanikan diri untuk masuk ke area tersebut. Terlebih di dalam chat aplikasinya, sosok Aisyah ini masih berkomunikasi dan meminta untuk Pak Ojol mengirimkan makanannya, dan bersikeras mengatakan kalau dia di dalam tersebut ada rumah. Nah, nggak ada pilihan dong buat Pak Ojol. Lalu Pak Ojol pun masuk sesuai dengan koordinat yang ada di dalam Google. Nah, serem banget nih, guys. Ternyata titik itu tepat di blok 3 pemakaman Kunceng. Pas banget letaknya di makam nisan yang rusak dan gak terawat, guys. Wow. Dan untuk yang terakhir atau yang ketiga ini terjadi di Bali, guys. Juga menimpa seorang driver ojol. Namun kali ini bukan ojol motor tapi ojol mobil, guys. Atau layanan GrabCar, guys. Jadi kronologinya seperti ini, guys. Jadi pengalaman mistis ini dialami oleh supir Grab bernama Irwan Prapto. Jadi ia disebut-sebut mengantarkan penumpang ke TPU Mumbul, Nusa Dua. Irwan bercerita pada teman sejawatnya, yakni supir Grab bernama Syam, kalau ia baru saja mendapatkan orderan untuk menjemput penumpang di Jalan Lopercari, Rabu pukul 2 dini hari tahun 2017. Nah, orderan tersebut yakni tanpa nama, tapi tertera nomor teleponnya seperti yang seperti yang terjadi juga di Jogja. Nah, sampai di lokasi, ia melihat seorang cewek yang menunggu sambil memegang ponsel, guys. Cewek tersebut bergaun merah dan kemudian dia langsung naik. Dan tanpa curiga, sang driver kembali menjalankan mobilnya sambil menyalakan Google Map sebagai panduan menuju ke lokasi antar. Irwan tak curiga sedikit pun, karena ia sering mengantar konsumen yang tidak bernama pada jam tengah malam, yang kebanyakan itu adalah wanita yang baru saja pulang dari kafe. Namun pada saat itu, ada hal yang membuat ia agak kebingungan, yakni penampilan dari penumpangnya dengan baju dan rok yang sangat besar dan panjang, berwarna merah dan bergaya kuno, layaknya seperti noni-noni Belanda pada masa lampau. Dan wanita itu meminta Irwan untuk mengantarnya ke jalan Keranda Baru. Irwan pun diarahkan sampai menemukan rumah yang dituju. Nah, sampai di McDonald Nusa Dua, Google Map menunjukkan untuk memutar balik. Tapi ketika Irwan ingin memutar balik, wanita itu hanya berbicara, masih lurus. Maka Irwan pun lurus mengikuti panduan dari wanita misterius ini, yang ada di bangku belakang taksinya. Ia berpikir, mungkin saja wanita itu lebih tahu jalan lain yang lebih singkat atau lebih cepat menuju lokasi tujuan. Tapi di Google Map kembali memerintahkan untuk sang driver untuk memutar balik. Ketika Irwan ingin memutar balik tepat di Hotel Pop,
yang terdapat di bypass Nusa Dua. Untuk kedua kalinya wanita itu lagi-lagi menyaut dengan singkat, masih lurus. Dan hanya kata itulah yang terucap dari bibir sosok wanita yang diantar. Irwan merasa sedikit agak aneh dengan wanita ini, namun ia memutuskan kembali jalan lurus sambil mencuri pandangan pada kaca spion untuk dapat melihat ke belakang siapa sebenarnya sosok ini. Ia melihat wanita itu hanya duduk terdiam sambil mukanya tertunduk. Sayangnya, wajah wanita ini tidak terlalu kelihatan guys, karena tertutup poni rambut yang begitu panjang. Irwan hanya mengira wanita itu mungkin mengantuk atau mabuk. Irwan terus-menerus melaju ke arah yang dipandu oleh wanita tersebut. Ia juga tahu bahwa di daerah itu memang banyak sekali perumahan dan hotel-hotel serta villa dan sejenisnya. Ia kemudian terus masuk menuju ke arah yang dituju, yakni jalur menuju Taman Mumbul, di mana di dalamnya ada salah satu perumahan bernama Beranda Mumbul, tapi bukan keranda. Jadi seperti yang kalian dengar tadi, jadi wanita ini merequest untuk ke keranda baru guys. Namun di sana nggak ada perumahan sebenarnya yang namanya keranda baru, yakni Beranda Mumbul baru ada guys. Hingga akhir titik merah sebagai tanda akhir tujuan di Google Map. Kian lama kian mendekat. Ketika semakin mendekati titik lokasi dari tempat yang dituju, Irwan melihat nama-nama jalan di sekitarnya. Ia kemudian masuk ke jalan bernama Jalan Keranda Baru. Irwan mengaku sudah 17 tahun mengemudi dan mengetahui jalur tersebut. Namun dia baru saja mengetahui bahwa ada nama jalan seperti itu guys. Seperti yang aku bilang guys, padahal sebenarnya perumahan di sana adalah perumahan yang bernama Beranda Mumbul, dan tidak ada jalan yang disebut sebagai Keranda Baru guys. Singkat kata, Mas Ojol tersebut sampai pada titik lokasi yang ditunjukkan oleh wanita tersebut. Irwan kemudian memberitahu pada wanita yang ada di belakang kemudinya, "Mbak, apakah lokasinya di sini?" Wanita tersebut tanpa basa-basi langsung memberikan ia selembar uang kertas senilai 100.000 dan langsung turun dari mobilnya. Nah, sebenarnya biaya yang ditunjukkan oleh aplikasi Grab adalah 69.000. Kemudian Irwan sibuk mencari uang kembalian nih guys. Jadi Mas Irwan ini sibuk mencari uang kembalian dalam sakunya guys. Tapi setelah ia melihat melalui kaca depan mobilnya, wanita itu justru sudah ada di gerbang depan tanpa membuka pintu dari mobil tersebut. Aneh kan guys. Lalu wanita tersebut masuk ke rumahnya yang berlantai 2. Nah, kejadian aneh lainnya mulai dari sini guys. Irwan kemudian berbalik arah mengikuti jalan untuk dia pulang. Tapi anehnya, karena jalannya semakin banyak dan semakin bercabang, ia kemudian berputar-putar hingga lebih dari 1 jam lamanya. Ia menelusuri semua jalan yang ada hingga kembali rumah sang penumpang misterius tadi. Sebenarnya Mas Irwan ini ingin bertanya dan meminta tolong agar dapat ditunjukkan arah jalan keluar. Namun lagi-lagi ia kembali titik di mana ia memulai. Singkat kata, ia pun tak berhasil menemukan jalan keluar dari daerah tersebut. Dan sepinya wilayah itu membuat rasa panik yang kian mencekam mulai menghantuinya. Ia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tak beres. Irwan pun mengambil ponselnya dan ia mencoba meminta tolong kepada teman-teman yang masih terjaga dan masih beroperasi. Di saat itu kakinya masih gemetar dan lemas. Ia menginformasikan keadaannya dan mengirimkan semua info termasuk percakapan chat dari awal hingga akhir beserta info-info lain kepada operator pusat Grab. Namun sayangnya tidak ada respon dari rekan sejawatnya. Dan saat itu anehnya tak ada jaringan GPS yang berfungsi. Padahal kawasan Nusa Dua adalah kawasan yang keseluruhannya tercover dari sinyal radio guys. Dan kawasan tersebut memang terkenal sebagai kawasan yang high class dan hotel-hotel memang banyak di sana. Jadi sangat nggak mungkin sebenarnya bahwa di sana atau di daerah di sekitar Nusa Dua tersebut tidak ada sinyal radio. Setelah mencoba berbagai cara dan selalu gagal, ia pun akhirnya merasa lelah. Hari masih saja gelap dan sangat sunyi guys. Kemudian ia tertidur terlelap di dalam mobilnya. Beberapa jam kemudian, alarm ponsel yang diprogram oleh istrinya untuk sholat subuh menyala. Ketika itu, ia sudah sadar bahwa itu adalah pukul 5 subuh. Namun ia masih bingung dengan keadaannya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk muter-muter mencari jalan keluar guys.
Kemudian ada sekelebat cahaya yang seolah-olah menuntunnya dan secara samar-samar dari kejauhan. Dan setelah ia mendekati, ternyata itu adalah cahaya dari sepeda motor yang terdapat di jalan raya. Dan setelah itu, dia mulai ingat jalan yang dia lalui. Nah, dari kejadian tersebut, dapat ditelusuri bahwa Irwan terpantau berputar-putar di lokasi TPU Mumbul, yang nggak jauh dari krematorium jenazah, guys. Dan buat kalian yang belum tahu, aku akan menampilkan peta yang terdapat di daerah sana. Dan memang nggak ada daerah yang bernama Keranda Baru, guys. Petanya yakni seperti ini. Jadi, kalau dipikir, cerita mana yang paling serem di antara ketiganya? Kalau dipikir-pikir, serem juga ya, guys. Jadi, sebenarnya, berita ini kan dimuat di media online, guys. Jadi, banyak sekali netizen juga berkomentar hal-hal yang aneh yang berkaitan juga dengan kejadian ini gitu, dan mengatakan bahwa ini bukan kali pertamanya terjadi yang melibatkan sosok wanita berbaju merah tersebut. Dan beberapa komentarnya sudah aku kutip seperti ini, guys. Jadi menurut kalian, kisah cerita mana yang paling seram dan membuat jantung kalian berdetak? Atau justru itu kurang seram? Dan mungkin kalian butuh uji nyali sendiri. Silahkan, monggo-monggo aja. Tapi yang jelas aku pengen tahu komentar kalian, guys. Komentar di mana pendapat kalian tentang kejadian-kejadian tersebut. Dan kalian bisa berpartisipasi di kolom komentar di akun ini, guys. Jangan lupa klik tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan juga klik loncengnya agar kalian juga tidak ketinggalan berita-berita update dan juga informasi update dari channel ini, terutama di edisi Rahasia Malam. Jadi stay tune terus. Saya Iga, sampai jumpa di Rahasia Malam berikutnya.